Assalamualaikum minasan, ohayo gozaimasu. Ketemu lagi bersama saya Reza di channel Belajar Jepang. Salah satu ciri khas yang sangat unik sekaligus menjadi tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi ketika di Jepang itu adalah Jinja ataupun kuil Jepang. Walaupun Jepang adalah negara yang maju dan kota-kota besarnya itu sudah menjadi kota yang modern, tapi di sana masih banyak bisa kita temukan kuil-kuil Jepang yang terpelihara dengan baik. Nah, hal ini tentunya bisa menjadi daya tarik tersendiri ya bagi para wisatawan yang mau berkunjung datang ke Jepang. Nah, mungkin minasan sering lihat ya di film-film kalau misalnya kuil di Jepang itu kan biasanya mereka punya area yang luas ya. Di sana tuh banyak pohon-pohon, halamannya juga luas, dan di sana ada juga banyak bangunan-bangunan unik yang kadang mungkin bisa bikin kita penasaran. Ini tuh sebenarnya apa sih? Misalnya kayak di depannya itu kan ada gerbang besar tuh. Nah, habis itu juga kita sering lihat juga ada kayak wadah air yang buat cuci tangan. Ada juga semacam area yang di sana itu banyak kertas putih yang diikat-ikat. Nah, kita penasaran ya, ini tuh apa sih maksudnya? Nah, oleh karena itu di video kali ini gue mau membahas apa aja sih hal-hal yang ada di Jepang dan bagaimana ritual-ritual yang dilakukan oleh para orang Jepang ketika mereka beribadah di kuil. Nah, yuk kita langsung mulai aja ke pembahasannya. Jadi sebelum masuk ke videonya, gue mau disclaimer dulu ya. Kalau tujuan gue dalam membuat video ini adalah supaya kita bisa mempelajari apa aja sih yang ada di dalam kuil Jepang itu. Dan untuk kita supaya bisa mengetahui apa sih maksud dari ritual yang orang Jepang lakukan ketika mereka lagi ke kuil. Nah, karena kuil itu kan juga adalah tempat beribadah ya, yang otomatis di sana itu pasti ada juga norma-norma dan juga etika yang harus kita jaga. Nah, kita nggak bisa sembarangan ketika lagi di kuil, karena kan bisa jadi menyinggung orang-orang yang lagi beribadah di sana. Jadi tujuan dari video ini adalah untuk menambah pengetahuan dan informasi kita mengenai budaya Jepang, terutama dalam hal ibadahnya. Bukan untuk minasan lakukan ketika nanti minasan suatu saat berkunjung ke sana ya. Karena kan jatuhnya musyrik dong kalau misalnya kita ngelakuin ibadah dari orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. So, sekali lagi kita lurusin dulu ya niat kita masing-masing. Kalau udah, yuk kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah torii. Nah, kalau misalnya kita sampai di kuil Jepang, itu pertama kali di bagian depannya kita akan melihat gerbang yang tinggi yang biasanya itu berwarna merah ataupun berwarna coklat kayu. Nah, gerbang ini namanya adalah torii. Nah, kalau misalnya ada orang Jepang yang mau ke kuil, biasanya sebelum mereka melewati torii itu, mereka akan membungkuk dulu tuh di depannya. Nah, itu bertujuan untuk memberikan penghormatan sebelum mereka masuk ke dalam wilayah yang suci. Yang kedua adalah sando. Nah, karena kuil Jepang itu punya area yang luas, jadi biasanya itu tempat kuilnya itu, tempat untuk beribadahnya itu agak jauh di dalam setelah kita melewati torii. Nah, jadi biasanya setelah torii itu akan ada jalan setapak yang akan menuntun kita untuk menuju ke kuil. Nah, jalan inilah yang disebut dengan sando. Ada kepercayaan dari para penganut agama Shinto kalau misalnya kita melewati sando ini, kita nggak boleh jalan di bagian tengahnya. Nah, karena mereka itu percaya kalau bagian tengah sando itu adalah tempat untuk jalannya para dewa. Oleh karena itu, untuk orang Jepang yang paham akan kepercayaan ini, biasanya ketika ke kuil, mereka itu akan melewati bagian pinggir sando gitu. Mereka nggak melewat tengahnya. Nah, tapi balik lagi, nggak semua orang paham ya akan masalah ini. Jadi, kalau misalnya kita lagi ke sana dan kita lihat ada orang Jepang yang pas di sando itu lewat bagian tengahnya, ya mungkin mereka nggak paham akan kepercayaan itu. Selanjutnya ada temizuya. Ini adalah suatu tempat penampungan air seperti wadah ataupun kolam kecil yang biasanya kita temuin di bagian depan kuil. Biasanya nggak jauh setelah kita melewati dari torii itu yang di bagian depan tadi. Fungsinya adalah untuk membersihkan diri karena kuil itu kan adalah tempat yang suci. Nah, jadi kita harus membersihkan diri dulu nih sebelum masuk ke sana. Tapi maksud dari membersihkan diri di sini tuh bukan kayak wudhu yang banyak bagian harus dibersihin ya. Tapi di temizuya ini cukup membersihkan tangan sama mulut aja. Nah, untuk ambil airnya itu kita harus pakai gayung dari bambu yang udah disediain di sana. Nah, jadi jangan asal ambil pakai tangan ya, karena itu kan airnya ada di dalam wadah dan kita sharing sama banyak orang, bukan air yang mengalir gitu. Jadi kalau ngambil air pakai tangan bisa ngotorin air yang ada di situ. Yang berikutnya adalah membunyikan lonceng. Nah, mungkin minasan sering lihat ya, kalau misalnya orang Jepang mau berdoa, biasanya mereka akan ngebunyi lonceng dulu tuh. Nah, emang itu apa sih gunanya? Jadi orang Jepang tuh percaya kalau misalnya dewa itu tuh pada tinggalnya tuh di dalam kuil tersebut. Nah, jadi kenapa mereka ngebunyiin lonceng sebelum mereka berdoa? Ya itu ibaratnya untuk memanggil atau memberitahu para dewa yang ada di dalam kalau mereka tuh udah datang untuk berdoa.
Ya mungkin sama kayak kalau kita ngucapin salam atau mencet bel kali ya kalau lagi ke rumah orang. Jadi kita mencet bel supaya ngasih tahu orang di dalam kalau kita tuh udah nyampe di depan. Yang berikutnya adalah kotak persembahan. Nah, selain ngebunyiin lonceng, biasanya para penganut agama Shinto itu akan memasukkan uang dulu ke dalam kotak persembahan yang ada di bawah lonceng. Nah, setelah itu barulah mereka berdoa. Uang yang dimasukin ke dalam kotak persembahan ini harus uang koin ya, nggak boleh uang kertas. Kalau untuk nominalnya sendiri sih sebenarnya nggak ada patokannya harus berapa. Yang penting cukup 1 koin aja per 1 orang. Setelah berdoa, biasanya mereka akan mengambil omikuji atau kertas ramalan nasib. Nah, omikuji ini biasanya ditaruh dalam sebuah wadah kayu yang di dalamnya itu ada banyak banget nih ramalan-ramalan nasib. Ramalannya pasti ada yang bagus dan juga ada yang jelek. Nah, karena omikuji ini dia tuh bentuknya masih digulung kecil-kecil, jadi kita ngambilnya random nih, kita nggak tahu isinya tuh kita dapatnya bagus apa yang enggak. Nah, kalau misalnya kita dapatnya yang jelek, nah biasanya orang Jepang itu akan ngikat kertas ramalan itu di pohon-pohon dengan harapan supaya ramalan itu nggak jadi kenyataan. Nah, tapi sekarang itu biasanya udah disediain nih tempat khusus buat ngikat omikuji supaya orang nggak sembarangan ngikat di pohon dan merusak pohon-pohon yang ada di sana. Berikutnya adalah ema. Nah, nggak jauh dari omikuji ini, biasanya kita bisa ngeliat ada sederetan papan-papan kayu yang digantungin. Nah, papan kayu itu adalah ema, yang itu digunakan untuk menulis permohonan. Di dalam kepercayaan agama Shinto, kuda itu digambarkan sebagai kendaraan para dewa. Nah, jadi pada zaman dulu, orang-orang itu menggunakan kuda sebagai persembahan. Tapi karena mengorbankan kuda itu kan perlu biaya yang besar ya, jadinya pihak kuil itu menggantinya dengan ema. Mungkin penasaran bertanya-tanya ya, kenapa sih kok persembahan yang harusnya kuda bisa diganti sama papan kayu? Jadi ema itu kalau ditulis dalam huruf kanji, tulisannya akan menjadi kayak gini. Nah, untuk huruf yang di sebelah sini itu artinya adalah kuda. Nah, oleh karena itu pihak kuil bisa menggantikan kuda beneran menjadi ema supaya semua orang mampu untuk memberikan pengorbanan dan juga bisa menuliskan permohonan mereka. Jadi selain berdoa secara langsung di depan kuil, orang Jepang itu biasanya juga menuliskan permohonan mereka di atas ema, lalu diikat di area khusus yang udah disediakan. Kalau semuanya udah selesai dan udah saatnya pulang, kita pasti nanti akan ketemu lagi dengan Tori di gerbang pintu keluar. Nah, sama kayak pas sebelum masuk tadi, orang Jepang itu sebelum mereka melalui Tori untuk keluar dari area kuil, mereka akan kembali membungkuk untuk memberikan penghormatan. Dan ritual berkunjung ke kuil pun selesai. Itulah bagian-bagian dari kuil Jepang beserta fungsinya. Nah, sekarang minasan udah nggak bingung lagi ya kalau misalnya lagi nonton terus lihat di kuil itu ada papan kayu, ada tempat air, terus kenapa sih harus ngebunyi lonceng dulu sebelum berdoa. Nah, sekarang minasan udah tahu ya apa sih fungsi dari semua itu. Sekali lagi gue mau ngingetin kalau tujuan kita dalam mempelajari kuil Jepang ini hanya sekedar untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita aja ya. Jangan sekali-kali minasan ngikutin ritualnya kalau minasan punya keyakinan yang berbeda dengan orang Jepang. Sekian video kita kali ini. Kalau video ini bermanfaat, bolehlah di-share ke teman-teman yang lain nih. Dan jangan lupa juga untuk di-like dan di-subscribe channel ini kalau minasan belum subscribe channel Belajar Jepang. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata aimashou.